Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari grup C yang beranggotakan satu Nuril Janazain dengan NIM 08181133330004, 2 Koirul Anam dengan NIM 08181133330038, 3 Raffi Ihsan Wicaksono dengan NIM 08181133333086. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas instrumentasi medis dengan judul osilometri. Untuk outline pembahasannya, yang pertama, kami ingin menjelaskan pengertian osilometri, kemudian yang kedua ada diagram blok sensor tekanan, kemudian yang ketiga ada metode penggunaan osilometri, lalu yang keempat ada susunan komponen osilometri. Untuk bagian yang pertama, pengertian osilometri. Osilometri merupakan metode pengukuran tekanan darah secara non-invasif. Yang diukur dalam osilometri adalah amplitudo osilasi yang muncul dalam sinyal tekanan manset, yang mana tekanan ini tercipta oleh adanya ekspansi arterial setiap kali darah dipaksa melewati arteri. Dalam prosesnya, salah satu bagian tubuh dipasangkan manset yang mana nanti akan mengembang dan akan memberikan tekanan pada daerah yang dikelilingi manset tersebut. Tekanan yang diberikan akan mempengaruhi arteri. Semakin besar tekanan yang diberikan, dapat menyumbat darah untuk melewati arteri. Lalu ketika tekanan manset berkurang secara perlahan, darah yang tersumbat tadi dapat melewati arteri kembali. Pada metode ini dapat diperoleh beberapa pembacaan sekaligus dan dapat memberikan hasil rata-rata yang lebih akurat, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau human error yang berhubungan dengan pengukuran manual. Selanjutnya ada diagram blok dari sensor tekanan. Jadi untuk sensor tekanan yang memanfaatkan osilometri, yang pertama ada pressure sensor tentunya, yaitu sensor tekanan yang ada di mansetnya, kemudian dihubungkan dengan amplifier, ada low pass amplifier dan band pass amplifier. Untuk low pass amplifiernya dihubungkan ke ADC atau analog digital converter, kemudian band pass amplifiernya dihubungkan ke DAC atau digital to analog converter. Kemudian keduanya dihubungkan ke mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan kontrol pada curve dan pengolahan sinyal output. Oke, selanjutnya yaitu mengenai metode osilometri. Nah, pada metode ini menggunakan manset sphygmomanometer seperti metode auskultasi, tapi yang digunakan merupakan sensor tekanan elektronik atau transducer, di mana bertujuan untuk mengamati osilasi tekanan manset. Osilometri juga dapat menghasilkan pembacaan yang tidak akurat pada pasien dengan masalah jantung yang meliputi arteriosklerosis, aritmia, preeklamsia, kemudian ada pulsus alternans dan pulsus paradoxus. Nah, pada gambar yang pertama, yang di samping, dia menunjukkan fluktuasi yang dalam manset. Tekanan yang awalnya tinggi, kemudian secara bertahap menurun. Kemudian pada gambaran kedua atau grafik kedua menunjukkan adanya sinkron osilasi jantung yang bervariasi dengan tekanan manset. Selanjutnya, lokasi standar untuk melakukan pengukuran tekanan darah otomatis adalah pada lengan atas. Sedangkan untuk pasien yang memiliki ukuran lingkar lengan atas yang besar atau obesitas, maka pengukuran tekanan darahnya dapat dilakukan pada pergelangan tangan. Walaupun pemeriksaan pada pergelangan tangan terkesan lebih praktis, namun terdapat limitasi pada alat ini. Pengukuran tekanan darah hanya dapat dilakukan bila sensor terletak tepat di atas arteri radialis. Nah, untuk posisinya, posisi alat dan pergelangan tangan dapat mengubah posisi optimal alat ini.
Selain itu, pemeriksaan perlu dilakukan dengan posisi pergelangan tangan pada ketinggian yang sama dengan jantung. Nah, pada metode osilometri juga dilakukan dengan bantuan sebuah cuff atau cuff yang dipasang mengelilingi lengan. Penempatan cuff ini dilakukan untuk penginderaan tekanan pada sebuah arteri besar, yaitu arteri brachialis. Tekanan cuff dinaikkan hingga suprasistolik dicapai. Nah, pada kondisi ini, aliran darah pada arteri brachialis berhenti sementara. Kemudian, tekanan cuff akan diturunkan dengan laju yang konstan, atau bisa disebut deflasi. Nah, osilasi pulsa meningkat selama tekanan cuff berkurang. Setelah itu, setelah mencapai nilai maksimum, osilasi akan berkurang menuju normal. Selama deflasi, tentunya digunakan sensor untuk mengukur tekanan pada cuff agar dapat mendeteksi osilasi tekanan yang terjadi seiring dengan denyut nadi. Nah, di sini dapat dilihat gambar di mana contoh gelombang hasil osilometri. Kemudian variasi lain metode osilometri ini yaitu melakukan pengambilan data selama inflasi berlangsung atau bisa disebut juga ramp up. Nah, pendekatan ini didasari pada tren perubahan pulsa-pulsa osilasi yang juga terjadi selama inflasi. Pada inflasi pulsa-pulsa, osilasi meningkat yang dimulai sebelum diastol dan mencapai amplitudo maksimal pada tekanan MAP. Dan juga kembali turun hingga tekanan cuff melebihi sistol. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir ini ada susunan komponen dari osilometer sendiri. Nah, terus yang jadi untuk susunan komponennya itu yang pertama ada sensor tekanan, terus kemudian ada filter dan amplifier, lalu ada analog to digital converter atau ADC, dan yang terakhir ada mikroprosesor. Nah, untuk yang pertama ini ada sensor tekanan. Nah, jadi untuk sensor tekanan yang digunakan pada metode osilometri ini menggunakan prinsip piezoresistif, di mana prinsip ini untuk mengkonversi tekanan menjadi sinyal listrik. Karena kan untuk metode osilometri ini digunakan pada tensimeter yang biasanya mengukur tekanan darah kayak gitu. Jadi untuk sinyal inputnya itu berupa tekanan. Nah, dari sensor tekanan ini dengan prinsip piezoresistif dia akan mengkonversi tekanan menjadi sinyal listrik. Nah, di mana di sini untuk standarisasi dari tekanannya sendiri, di mana di sini untuk karena tekanan sistolik di atas 260 mm Hg itu jarang terlihat dan rentang nilai sistol dan diastol itu harus pada rentang 0 sampai 300 mm Hg. Sehingga pada tekanan itu kan biasanya menggunakan satuan psi. Nah, jadi maka rentangnya itu digunakan dari 0 sampai 5,8 psi. Nah, namun di sini juga harus memiliki resolusi yang cukup detail untuk menggambarkan fluktuasi tekanan dalam milimeter Hg, yaitu pada sekitar 1% dari kisaran tekanan akurat. Nah, sensor pembacaan tekanan darah untuk pasien ini dengan tekanan darah yang sangat tinggi atau hipertensi ini menggunakan desain sensor tersendiri. Biasanya sensor ini tuh memiliki output impedansi dari 5 kilo ohm dan menghasilkan output diferensial dengan rentang skala penuh dari 200 mV meskipun pada pembuatannya itu tidak dikalibrasi. Nah, kemudian ada filter dan amplifier. Jadi dari sinyal mentah itu dia akan difilter dan juga akan dikuatkan gitu. Nah, pada dasarnya sensor ini akan menghasilkan dua sinyal output. Nah, makanya kenapa tadi pada diagram bloknya itu dia itu menggunakan low pass filter dan juga band pass filter yang kemudian diteruskan kepada ADC. Karena di sini sensor itu menghasilkan dua sinyal output.
di mana pemrosesan sinyal itu dilakukan dengan menggunakan instrumen amplifier untuk sinyal tersebut itu lebih dikuatkan kayak gitu. Nah, kemudian kedua sinyal tersebut itu merupakan sinyal dasar ketika kaf itu dipompa dan dikempeskan serta sinyal fluktuasi akibat denyut jantung. Nah, selanjutnya sinyal dasar itu akan difilter dengan low pass filter, dan kemudian untuk sinyal fluktuasinya itu akan difilter dengan band pass filter. Kemudian setelah dia diloloskan frekuensi yang kecil melalui low pass filter dan juga untuk band pass filternya, kemudian sinyal keluarnya itu dia akan dinyatakan dengan tegangan sinyal dasar atau VB dan juga tegangan sinyal fluktuasi, yang kemudian akan dilanjutkan kepada analog to digital converter atau ADC. Nah, pada ADC sendiri di sini sesuai dengan namanya di sini bahwa di sini ADC sendiri itu mengkonversi sinyal dari analog kepada digital gitu, sehingga dapat dilakukan pengolahan sinyal karena sinyal itu perlu dikonversi menjadi sinyal digital. Nah, untuk ADC sendiri di sini itu dapat mencuplik dan mengkonversi dengan kecepatan yang sama karena mikroprosesor itu harus menghubungkan besarnya tekanan setiap waktu dengan besarnya amplitudo fluktuasi setiap waktu. Dibutuhkan kecepatan sampling sekitar 50 sampai 100 Hz. Nah, VB itu harus digitasisasi dengan akurasi 1 sampai 2 mm Hg dari 300 mm Hg. Nah, jadi pada dasarnya untuk konverter ini sendiri, agar sinyal dari analog ke digital itu bisa dibaca ke mikroprosesor kayak gitu untuk selanjutnya. Nah, kemudian untuk komponen yang terakhir, ini ada mikroprosesor. Nah, jadi untuk mikroprosesor sendiri, nah ini untuk prinsip dari mikroprosesor sendiri kan untuk mengolah suatu data masukannya gitu. Nah, jadi pada osilometri sendiri, kontrol pada kaf ini dan pengolahan sinyal output itu dilakukan oleh mikroprosesor. Jadi sinyal untuk fluktuasi itu dianalisa untuk menentukan amplitudo fluktuasi pada suatu titik waktu. Titik maksimum fluktuasi itu terjadi saat nilai tekanannya sama dengan mean arterial pressure, sehingga nilai sistol itu merupakan nilai tekanan saat amplitudo fluktuasinya itu sekitar 0,55 map, dan diastol adalah nilai tekanan saat amplitudo fluktuasinya itu menurun sebesar 0,85 dari nilai maksimum. Jadi mikroprosesor ini dia akan membaca dari sinyal yang sudah dikonversi tadi, istilahnya nanti dia akan memproses suatu data masukan yang kemudian akan menghasilkan output begitu, yang akan menghasilkan data tekanan diastol dan juga sistolik seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.